Selendang mayang berlumur dendam. Di lembah tersembunyi, berselimut kabut tipis dan mitos kuno, terletaklah desa Bayu Runtuh. Di sana, hiduplah seorang gadis bernama Mayang, yang kecantikannya sehalus kain sutra, namun nasibnya segetir empedu. Hati Mayang bersemi untuk Jaka, pemuda gagah yang menjadi pujaan seluruh desa. Jaka, yang pandai bersilat dan berkebun, adalah harapan masa depan Bayu Runtuh. Pada malam purnama Kresna, di bawah naungan pohon beringin tua yang dianggap keramat, Mayang memberanikan diri. Dengan sebuket bunga melati liar dan jantung berdebar seperti genderang perang, ia menyatakan perasaannya pada Jaka. "Jaka, aku mencintaimu, lebih dari cahaya matahari menghangatkan desa ini," bisik Mayang, matanya penuh harap. Namun, Jaka hanya tersenyum dingin. "Mayang," katanya, suaranya tenang namun menusuk. "Kau adalah gadis yang baik, tapi hatiku bukan untukmu. Istriku kelak haruslah wanita yang membawa kehormatan dan rezeki bagi desa, bukan seorang yang hanya bisa bermimpi di tepi sungai." Kata-kata itu bukan sekadar penolakan. Mayang yang berasal dari keluarga petani miskin, selalu dianggap remeh oleh sebagian warga. Penolakan Jaka menjadi cap hitam yang tak terhapuskan. Kabar penolakan itu menyebar cepat, namun dengan bumbu yang jauh lebih kejam. Para gadis yang cemburu dan ibu-ibu yang ingin menjodohkan putrinya dengan Jaka mulai melancarkan cemoohan. "Lihat Mayang, cinta ditolak, malu tak terperi," teriak salah satu tetangga saat Mayang melintas membawa air. "Dasar gadis tak tahu diri. Berani-beraninya mengharap yang tak sepadan. Sudah miskin, berangan-angan tinggi, timpal yang lain." Bukan hanya celaan lisan. Suatu pagi, Mayang mendapati pintu rumahnya disiram air kotor, dan di depannya tergeletak bangkai ayam tanpa kepala. Malam hari, ia sering mendengar bisikan jahat dari balik jendela. Warga Bayu Runtuh, yang terbiasa hidup dalam tradisi dan hierarki, beramai-ramai menjadikan Mayang kambing hitam atas segala kesialan kecil yang menimpa desa. Hidupnya di desa itu berubah menjadi neraka dingin, penuh tatapan menghakimi dan kebencian. Setelah berminggu-minggu menanggung penderitaan, hati Mayang yang lembut mengeras menjadi batu yang hitam. Ia tidak lagi menangis, ia hanya menyimpan dendam yang membakar. "Aku akan kembali," sumpah Mayang pada dirinya sendiri. "Mereka akan berlutut, Jaka akan memohon." Pada malam tanpa bulan, Mayang meninggalkan Bayu Runtuh, membawa bekal seadanya dan niat yang gelap. Tujuannya, hutan larangan, tempat tinggal Nyi Peletih, seorang dukun lintrik tua yang dijauhi dan ditakuti bahkan oleh dukun-dukun lain. Konon, Nyi Peletih bisa mengubah nasib dengan harga yang jauh lebih mahal dari emas, harga yang tak terbayangkan oleh akal sehat. Setelah 3 hari berjalan tanpa henti, melewati jurang berlumut dan rawa berbau amis, Mayang tiba di gubuk Nyi Peletih. Gubuk itu terbuat dari anyaman ranting kering, dikelilingi pagar tulang belulang binatang, dan selalu diselimuti kabut hijau. Nyi Peletih, seorang wanita renta dengan mata yang menyala merah dan tawa yang mirip gesekan batu nisan, menyambut Mayang tanpa terkejut. "Aku sudah menunggumu, gadis patah hati," desisnya, suaranya seperti bisikan ribuan serangga. Mayang menceritakan semua kepedihannya. Nyi Peletih mendengarkan, sesekali mengangguk lalu tertawa. "Cinta adalah racun paling mematikan. Kau ingin pembalasan? Ingin hati Jaka dan rasa takut dari warga desa?" "Aku ingin mereka melihatku," jawab Mayang, suaranya serak. "Aku ingin mereka memuja apa yang pernah mereka hina, dan merindukan apa yang pernah mereka tolak." Nyi Peletih setuju. Ia mengajarkan lintrik kembang mayat kepada Mayang, sebuah ilmu pemikat dan penunduk yang menggunakan media yang mengerikan. Selama sebulan penuh, Mayang menjalani ritual-ritual gila. Ia menari di kuburan pada tengah malam, meminum air yang dicampur 7 jenis tanah makam, dan yang paling mengerikan, ia harus menari di depan cermin tua yang retak, di mana bayangannya perlahan menghilang, digantikan oleh sosok penari jelmaan dengan mata yang kosong dan senyum yang menyeramkan. "Kau kini memiliki selendang Mayang," kata Nyi Peletih pada hari terakhir. "Selendang itu berwarna merah tua, baunya seperti tanah basah dan melati busuk. Selendang ini akan menjadikanmu penari paling mematikan. Setiap gerakmu adalah mantra, setiap lirikan matamu adalah jerat. Namun ingat Mayang, kau bukan lagi dirimu. Selendang itu haus, dan harga dari ilmu ini adalah kau harus menari hingga salah satu dari mereka yang memujamu jatuh sebagai tumbal." Mayang menerima kutukan itu. Sosoknya kini berubah. Ia tetap cantik, namun ada aura gelap, mencekam, dan memikat yang menyelimutinya. 1 tahun kemudian, desa Bayu Runtuh dikejutkan oleh kedatangan seorang penari misterius. Ia muncul entah dari mana saat pesta panen raya. Ia menyebut dirinya Kembang, penari malam.
Penampilannya luar biasa, mengenakan kain hitam dan merah dengan riasan tebal yang menyembunyikan wajah aslinya. Kembang mulai menari. Tarian itu bukan tarian biasa. Ia lembut, namun penuh energi liar. Ia memikat, namun membuat bulu kuduk berdiri. Gerakan Kembang begitu lentur, namun setiap hentakan kakinya ke tanah terasa seperti memukul jantung penonton. Warga desa terpaku. Mereka merasa seperti tersedot ke dalam pusaran sihir kuno. Kembang menari dengan selendang mayang merah tua yang melayang di udara seolah memiliki nyawa sendiri. Siapapun yang matanya bertemu dengan lirikan Kembang akan merasa jiwanya ditarik. Di antara kerumunan yang terhipnotis, Jaka berdiri. Ia tidak mengenali Kembang. Gadis yang pernah ia tolak itu telah lenyap, digantikan oleh Dewi Pemuja yang memancarkan aura bahaya dan hasrat yang tak tertahankan. Jaka terjerat jaring lintrik. Jaka, si pemuda gagah yang menolak cinta mayang, kini jatuh cinta, cinta yang gila, obsesif, dan mengerikan pada Kembang. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan. Hanya bayangan tarian dan senyum dingin Kembang yang memenuhi pikirannya. Saat Kembang menari, Jaka merasa tarian itu hanya untuknya. Setiap gerak pinggul dan lambaian tangan, seperti janji yang memabukkan. Ia mendatangi Kembang setiap malam di penginapan, memohon cinta, merengek, dan melupakan semua kehormatan yang pernah ia junjung. Kembang, cintailah aku. Aku akan memberimu semua yang kumiliki, pinta Jaka suatu malam, berlutut di depan Kembang. Kembang tertawa, tawa yang dingin dan menyeramkan. Semua? Apa yang kau punya, Jaka? Kau pernah menolak seorang gadis karena ia miskin. Cinta dan kehormatanmu semu. Jaka terkejut. Siapa kau sebenarnya? Kembang perlahan membuka selendangnya. Di balik riasan tebal, mata mayang menatapnya, mata yang kini tidak lagi memancarkan kehangatan, melainkan kekosongan dan kekuatan gelap. Aku adalah mayang, bisiknya. Aku adalah yang kau buang. Aku kembali sebagai penari, berkat bantuan Nyi Peletih. Kau mencintaiku? Bagus, karena kau adalah yang pertama yang harus menanggung harganya. Jaka telah sepenuhnya dikendalikan, tapi bukan hanya Jaka. Semua warga yang pernah membuli mayang kini selalu memuja Kembang, selalu hadir di setiap pertunjukannya, memberikan persembahan, dan memujanya. Mereka telah menjadi budak hasrat yang dipicu oleh sihir tarian. Malam itu, Kembang mengadakan pertunjukan terakhir. Ia menari dengan liar, selendang mayang merah tua melilit tubuhnya seperti ular. Gerakannya semakin cepat, semakin keras, dan penonton mulai panik. Mereka merasa dada mereka sesak, napas mereka tercekik. Di tengah tarian klimaks, Kembang menatap Jaka. Wajahnya berubah. Bukan lagi wajah mayang yang cantik, melainkan bayangan mengerikan dari arwah penari jelmaan dengan senyum lebar yang tak manusiawi. Waktunya tiba, Jaka, jerit suara melengking dari balik sosok Kembang. Jaka, yang terhipnotis, bangkit. Dengan mata kosong, ia mulai menari meniru gerakan Kembang, namun gerakannya kaku dan mengerikan. Ia menari, menari, hingga jantungnya pecah. Jaka tumbang di atas panggung, darah menyembur, menjadi tumbal pertama dari selendang mayang. Saat Jaka jatuh, seluruh desa berteriak, namun mereka tidak lari. Mereka hanya menatap Jaka, lalu kembali menatap Kembang yang kini berdiri di atas mayat Jaka, tertawa kemenangan. Akhir yang kekal, mayang atau Kembang telah mendapatkan apa yang diinginkannya, balas dendam dan pemujaan. Namun, ia juga kehilangan dirinya sendiri. Ia terkunci dalam kutukan lintrik Kembang mayat. Sejak saat itu, setiap malam purnama, warga Bayu Runtuh akan berkumpul di bawah beringin tua. Mereka tidak lagi membuli mayang. Mereka menjadi pengikut setianya. Kembang akan menari di tengah alun-alun, dan setiap tarian selalu berakhir dengan tumbal. Satu orang warga yang pernah membenci mayang akan mati dengan cara yang mengerikan. Desa Bayu Runtuh tidak lagi damai. Ia menjadi saksi bisu tarian mistis Kembang, sang penari jelmaan, yang dendamnya kekal, dan cintanya yang ditolak dibayar dengan nyawa. Dan di tengah hutan larangan, Nyi Peletih tersenyum puas, membiarkan energi gelap lintrik Kembang mayat terus bekerja, menjerat desa itu dalam lingkaran horor dan kegilaan abadi. Mayang, sang gadis patah hati, telah menjadi penari maut.